Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa inna asdaqal hadis kalamullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin finnar. Allahumma rahamna bil Qur'an. Wa nifidin arsyadakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya hingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menghadiri majlisul ilm ataupun majlis taklim. Sekali lagi satu nikmat yang perlu kita syukuri karena kita telah mendatangi, kita telah melaksanakan satu amal ibadah yang luar biasa, yang bila kita tahu maka sungguh banyak orang akan berbondong-bondong datang ke sini. Sekali lagi hadirnya kita, datangnya kita di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala catat nilainya seperti orang yang menunaikan haji. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hujjatahu. Barang siapa yang datang ke masjid, la yuridu, tidak ada yang ia cari di tempat itu, tidak ada yang ia cari di masjid itu, illa kecuali ayyata'allama khairan, niatnya hendak mempelajari kebaikan, au yu'allimul khair, atau niatnya untuk mengajarkan kebaikan. Insya Allah kita yang hadir ini, kana lahu, adalah pahala bagi orang itu, ka ajri hajin, seperti pahalanya orang yang menunaikan haji, taman hujjatahu, sempurna hajinya. Ini satu nikmat yang luar biasa. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaat nanti di hari kiamat. Akhwani fillah arsadakumullah. Kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak marilah kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini, semakin lebih sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin lebih berkualitas apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan. Selanjutnya ikhwani fillah arsadakumullah, kajian kita pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kaitannya dengan fikih sujud sahwi. Jadi ikhwani fillah arsadakumullah, kenapa kita perlu mengkaji kaitannya dengan fikih sujud sahwi? Karena kita ingatkan sekali lagi bahwa untuk bisa menghadirkan hati kita, untuk bisa menghadirkan khusyuk dalam sholat kita, itu merupakan perkara yang berat.
Makanya ikhwanifidin arsadakumullah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat adil, sangat-sangat bijaksana, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada kita sesuai dengan kekhusyuan kita. Walaupun bacaannya sama, walaupun gerakannya sama, walaupun rakaatnya sama, tapi bisa jadi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nilainya berbeda. Ini sangat dikaitkan dengan sejauh mana kita mampu menghadirkan khusyuk dalam sholat itu. Selanjutnya ikhwanifidin arsadakumullah, begitu juga mengkaji kaitannya tentang fikih ibadah. Ini memiliki satu nilai yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita itu paham ya kaitannya dengan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, ya, kemudian ketika kita nanti lupa rakaat atau juga salah dalam melaksanakan sholat, kemudian kita mampu mengerjakan sesuatu dengan syariat, maka nilai ngajinya kita di tempat ini itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, jadi mengaji mampu menghadirkan kepahaman itu nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, sebagaimana dinyatakan oleh ya Abu Dar dan Abu Hurairah. Beliau menyatakan la yata'allama baban minal ilmi khairu min alfi rak'atin tatawu'in, yang artinya sungguh saya belajar satu bab dari ilmu agama ini, kemudian saya paham, saya tahu, maka itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat sholat sunnah yang aku kerjakan. Masya Allah, nilai daripada fikih. Begitu juga ikhwanifidin arsadakumullah, ketika kita itu ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kefakihan, fakih dalam masalah ibadah, ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita satu kebaikan yang nilainya luar biasa, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Dinyatakan di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, yang artinya yu'til hikmata, dia Allah memberikan kefahaman, mayyasha, kepada siapa saja yang ia kehendaki. Paham apa? Kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepahaman kepada dia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, faqad utiya khairan katsira, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada dia kebaikan yang banyak sekali. Ya, jadi ini kaitannya tentang fadilah dan keutamaan mengkaji kaitan dengan ilmu fikih. Ya, ikhwanifidin arsadakumullah, lah kaitannya juga dengan apa yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini, kaitannya tentang fikih sujud sahwi. Jadi ikhwanifidin arsadakumullah, tadi saya sampaikan bahwa manusia memang letaknya salah dan dosa. Begitu juga manusia letaknya lupa, khata' wan nisyan. Ya, makanya karena memang manusia letaknya itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya memaafkan, mengampuni hambanya siapa saja yang mengaku salah dan dosa dan minta maaf kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ya surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah kau siksa kami, janganlah kau menyiksa kami ya Allah. In nasina, ketika kami itu lupa,
atau ketika kami itu salah. Jadi enak Pak. Jadi kalau kita ini salah, kita melakukan kesalahan, melakukan dosa karena tidak tahu, ya itu dimaafkan oleh Allah. Nah ini, kaitannya juga dengan sholat, ya. Jadi kita ingatkan sekali lagi, bisa jadi kita dalam melaksanakan sholat itu terjadi kelupaan. Apakah itu lupa rakaatnya? Apalagi kalau kita ini sholat sendirian, ya. Kadang-kadang sholat sendirian itu kadang-kadang kita itu, ya, ketika kita asik, bisa jadi karena asik atau bisa jadi karena kita itu mikir yang lain. Kadang-kadang itu sampai kita bingung berapa rakaat telah aku kerjakan, ya. Atau juga bisa jadi ketika sholat jamaah, bisa jadi nanti imamnya bisa jadi lupa. Nah, maka ikhwan fillah arsadakumullah, kaitannya dengan sujud sahwi ini, maka para ulama mengingatkan kepada kita kaitannya dengan sujud sahwi, ya, sujud karena lupa. Lupa apa? Bisa jadi begini, ya, dia lupa mengerjakan satu perbuatan di dalam sholat yang itu bila dilakukan dengan sengaja bisa batal sholatnya. Saya ulangi ya. Jadi sujud sahwi itu bisa jadi adalah seseorang melakukan satu bentuk perbuatan yang bila itulah dilakukan dengan sengaja maka sholatnya batal. Umpamanya apa? Umpamanya sholat maghrib itu seharusnya 3 rakaat, tapi karena dia lupa, ia kerjakan 4. Kalau dia sengaja 4 rakaat kan batal, betul tidak? Iya. Ini ya, jadi ya perbuatan yang bila itu dia lakukan dengan sengaja jadi batal sholat. Atau bisa jadi apa? Ya, bisa jadi sholat maghrib itu seharusnya 3 rakaat, karena di tahiyat awal itu tahiyatnya terlalu lama, kemudian dia lupa, dikirain sudah tahiyat akhir, kemudian dia salam. Yang namanya salam kan sudah mengakhiri sholat, kemudian ada yang mengingatkan, maka dia perlu sujud sahwi. Ya. Atau yang ketiga, ya. Jadi kalau yang pertama ini perbuatan yang ia lakukan bila itu dikerjakan dengan sengaja maka batal sholatnya. Maka kalau dia melakukan ini, sujud sahwinya setelah salam. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bila itu dilakukan dengan sengaja maka batal sholatnya, ya. Tapi kalau dilakukan dengan tidak sengaja maka tidak batal, tetapi dia perlu sujud sahwi setelah salam. Umpamanya apa? Umpamanya tadi kita sampaikan, umpamanya seharusnya sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi di rakaat terakhir seharusnya dia itu tahiyat yang kedua, ya. Bisa jadi karena sujudnya terlalu lama akhirnya dia lupa, lalu dia berdiri dengan berdiri yang sempurna. Maka supaya dia melanjutkan berdirinya, kalau dia imam, makmumnya wajib mengikuti, dan sujud sahwinya habis salam. Dasarnya mana? Ya, dasarnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Tolong nanti ini yang perlu kita perhatikan loh ya. Ya, perlu kita perhatikan. Sebagaimana disebutkan di sana,
An Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shala dhuhra khamsan faqila lahu azidu bis salat faqala wa madzaka qala sholaita khamsan fasajada sajadataini ba'da ma salimah. Muttafaqun alaih. Ini tingkat Rasul, yang artinya apa? Dari Abdullah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat duhur itu 5 rakaat. Yang namanya kalau Rasul dan sholat 5 rakaat kan sahabat nggak berani ya mengingatkan kan begitu ya. Fakila, maka setelah selesai sholat itu ada salah seorang bertanya, azidu bis sholat, apakah sekarang sholat duhur itu 5 rakaat ya Rasul? Begitu ya, apa sekarang itu syariatnya sholat duhur 5 rakaat? Fakola, maka Rasul mengatakan, wa madaka, ya, apa itu? Kola, apa itu? Jadi Rasul masih ragu-ragu, apa itu? Kola, sholaita khamsan, ya Rasulullah, kamu tadi melaksanakan sholat duhur itu 5 rakaat. 5 rakaat. Kalau sengaja 5 rakaat kan batal, karena lupa nggak batal. Makanya apa? Maka setelah itu apa? Fasajada sajadataini, maka Rasul sujud 2 kali setelah beliau salam. Jelas ya? Ini yang pertama. Atau kasus yang kedua bisa jadi seharusnya maghrib itu 3 rakaat, tapi karena di rakaat kedua itu sujudnya lama hingga dia lupa, dikirain sudah sujud terakhir, kemudian ketika dia itu sujud di tahiyat pertama lama, lalu setelah itu dia salam, maka kalau ada yang tahu maka segera mengingatkan, lalu supaya nanti imam berdiri menyempurnakan sholatnya, dan setelah itu menyempurnakan sholatnya sampai salam, baru setelah itu sujud sahwi habis salam. Kenapa? Karena salam itu penutup sholat. Paham ya? Karena dia penutup sholat. Dasarnya apa? Didasarkan kepada juga hadis muttafaqun alaih, dinyatakan di sini an Abi Hurairah taqala sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat al-asr fasalima fi raq'ataini. Faqama dzul yadaini faqala aqasarta sholata ya Rasulullah amnasita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qad kana ba'da dzalika ya Rasulullah, faqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nasi faqala as-sadaqa dzul yadaini, faqalu na'am ya Rasulullah, fa atimma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas shalat summa sajada sadataini wa huwa jalisun ba'da taslimi. Muttafaqun alaih. Kita ingatkan ya, yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada beliau, katanya sholabina, Rasulullah itu pernah sholat bersama kami, sholat al-asr, sholat asar. Tapi apa? Fasalima, maka beliau itu salam ketika dapat 2 rakaat. Untuk 2 rakaat salam. Ini berarti memang Rasul itu manusia betul ya. Jadi kalau wong itu isih lali berarti isih menungso.
Tapi kalau wong ora pernah lali itu mungkin dudu menungso begitu ya. Jadi ini Rasul itu sholat itu. Iya. Untuk orang rakaat itu kemudian beliau salam. Ya. Faqama Dulyadain, maka berdirilah, sebutannya itu ya Dulyadain, orang yang punya tangan panjang. Bukan tangan panjang berarti orang suka mencuri loh ya, memang tangannya dawa tenan. Iya, tangannya memang dawa tenan begitu ya. Kemudian apa? Kemudian orang itu berkata faqala, orang yang punya tangan panjang mengatakan akosorta sholat, apakah engkau mengkosor sholat ya Rasulullah, amnasita, atau memang engkau lupa? Belak-belakan ya. Iya. Anda itu sholat asar 2 rakaat itu, apakah Anda mengkosor sholat asar atau Anda lupa ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadap para sahabat. Bahkan dalam satu riwayat itu setelah 2 rakaat kemudian Rasul itu ke Serambi, dalam satu riwayat loh ya, ke Serambi ngobrol-ngobrol, kemudian ada yang celuluk tadi. Ya Rasul, tadi apakah sholat asarnya dikosor atau memang Anda lupa? Maka Rasul menghadap para sahabat, ya, seraya mengatakan, as-shadaqah Dulyadain, apakah benar yang dikatakan orang yang punya tangan panjang ini? Begitu. Faqalu, maka para sahabat menyatakan, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, Anda tadi sholat 2 rakaat. Maka ya Fatimah Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan mabaqiya minas sholat, ya, sisa rakaat yang belum disempurnakan dalam sholatnya. Summa, kemudian sajadain, kemudian sujud 2 kali, wahwa jalisun, sedang beliau itu adalah duduk ba'da taslimi, yang itu dikerjakan setelah salam. Jelas ya ini ya. Jadi ini yang perlu kita ingatkan. Ya. Nah selanjutnya ikhwani bidin arsadakumullah, ya. Kemudian apa namanya? Lah, kemudian ketika yang kedua, sujud sahwi itu disyariatkan juga ketika ada kurang dalam rakaat, tetapi itu tidak sampai membatalkan sholat. Maka ini sujud sahwinya sebelum salam. Umpamanya apa? Tadi seharusnya ketika orang itu sholat maghrib 3 rakaat, ya, kemudian apa? Kudune di rakaat kedua kan dia tahiyat awal, karena lupa lalu dia berdiri. Tadi saya sampaikan kalau berdirinya sudah sempurna, walaupun belakang sudah mengingatkan subhanallah, maka makmum harus ngikutin imam. Maka nanti gimana? Dia diperintahkan sujud sahwinya sebelum salam, habis selesai tahiyat. Paham ya? Dasarnya mana? Dasarnya adalah juga hadis muttafaqun alaih. Dinyatakan di sana adalah an Abdullah bin, ya, an Abdullah bin, saya nggak kita sampaikan silo bin Buhainah radhiyallahu anhu qala,
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma minas nataini minaduhri lam yadris bainahuma falama qada salatahu sajada lisahwi sajadataini summa salima ba'da dzalik, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Buhainah, semoga Allah meridhoi kepada beliau, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma minas nataini, berdiri di rakaat kedua. Ketika seharusnya di rakaat kedua beliau itu duduk tahiyat awal, tapi beliau langsung berdiri. Ya. Ya, di sini falamma qada, ketika beliau telah selesai melaksanakan sholatnya, beliau sujud sahwi sajataini dengan 2 sujud, summa salima, ya, ba'da dzalik, kemudian beliau salam habis itu. Jadi kita ingatkan ya. Jadi kalau ada kurang, maka di sini sujud sahwinya sebelum salam. Sebelum salam. Sekarang pertanyaannya begini, ini kasus nyata, ya, saya sampaikan kasus nyata ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan apabila seorang imam membaca ayat sajadah, tapi imamnya tidak sujud, ayat sajadah, imamnya tidak sujud tapi makmumnya sujud, kira-kira makmumnya batal atau tidak? Atau terbalik, imamnya baca ayat sajadah, lalu imamnya sujud, makmumnya mau nyawang tok. Ini kira-kira batal atau tidak? Ini mau nyawang tok. Ini kasus nyata, di tempat kami itu, jadi di masjid kami itu, di masjid itu, kalau subuh mesti yang dibaca itu adalah surat-surat yang ada ayat sajadahnya. Wis maklum. Kalau gitu mesti subuh itu sujud tilawah. Tapi suatu saat imamnya lupa. Biasanya sujud tilawah, ternyata dia tidak. Ya karena makmum itu taunya kebiasaan begitu, akhirnya makmumnya itu karena nggak tahu depan, nggak nyawa, dia langsung sujud tilawah. Sehingga apa? Sehingga secara otomatis makmumnya ketinggalan apa? Jadi rukuk. Ya karena makmumnya nggak lihat depannya loh ya. Pokoknya nggak tahu, pokoknya itu di barisan keberapa itu banyak yang sujud sendiri, sujud tilawah sendiri, ya. Atau kasus yang kedua tadi, ya. Imamnya itu membaca ayat sajadah tetapi tidak seperti biasanya, sehingga Pak makmumnya nggak ngerti kalau yang dibaca itu ayat sajadah, karena yang tahu imam sendiri, akhirnya imamnya sujud sendiri, makmumnya mau nyawang. Ini kasus nyata. Ya, maka ikhwan fillah arsadakumullah, maka kita ingatkan sendiri ya, maka kalau apa yang dilakukan makmum itu karena kesengajaan, maka batal sholatnya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutama bi. Jadi seseorang itu dijadikan imam untuk
ikuti. Fa idza kabbara fakabiru. Kalau imam wis rampung takbir, lagi takbiro. Tahu ya? Jangan sampai imam rung rampung takbir, makmum wis takbir terus sampai disi. Wa idza raka'a raka'u, kalau imam wis rampung reh rukuk lagi ruku'o. Nggih. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah wa qala rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada sajadu, kalau imamnya itu sudah sujud maka baru sujudlah. Itu prakteknya begitu. Jangan sampai nanti imamnya urung rampung gerakan sujud, makmumnya wis disi. Jadi maka kalau ini dasarnya ya, jadi dasarnya. Ya, maka gimana? Maka karena tadi kalau dia tahu secara sengaja maka batal sholatnya. Berarti gimana? Karena dia melakukan perkara yang membatalkan, maka supaya dia nanti sebelum salam sujud sahwi. Tadi kan begitu toh? Melakukan gerakan yang bila dilakukan dengan sengaja itu jadi batal. Maka kalau dia tahu, maka dia sujud sahwi, ya, karena ini sifatnya ini membatalkan, maka sujud sahwinya habis salam. Karena dia melakukan gerakan, ya. Tapi kalau itu dilakukan karena tidak tahu, ya tidak batal. Paham ya? Ya. Balik pada tadi ini. Jadi kalau ini tadi adalah ya lupa, terlupakan, ya kaitannya dengan sunnah sholat. Karena apa? Tahiyat awal itu dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu seperti itu. Ya tadi kita katakan tadi ya tadi di dalam kasusnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya di rakaat kedua itu beliau sujud tahiyat awal, tapi Rasulullah tetap berdiri, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah begitu juga ketika seseorang itu ragu-ragu, apakah saya itu untuk rong rakaat atau untuk telung rakaat? Atau bisa jadi mungkin itu pas sholat dewean, ya mungkin apakah sholat maghrib atau sholat yang 4 rakaat, ya dia itu ya karena saya katakan tadi setan itu pinter datang menggoda kita biar kita lupa dengan sholat, hingga kita ini ketika sudah mau masuk berdiri itu kita ragu-ragu, ini aku untuk pirang rakaat, aku wis petang rakaat apalagi telung rakaat. Maka ketika kita itu ragu-ragu kaitan dengan rakaatnya, supaya kita mengambil minimal berarti saya yakin aku isi kurang, ngerti gak? Jadi kalau kita ragu-ragu untuk pirang rakaat, ambil yang minimal, kemudian dipastikan terus ditambah. Berarti gimana? Saya yakin saya tadi baru untuk telung rakaat, kurang siji, maka saya berdiri. Dipastikan. Kemudian apa? Sujud sahwinya sebelum salam. Ngerti Pak ya? Tolong kalau kita ini ragu-ragu, dipastikan betul, pilih, kemudian disempurnakan sujud sahwinya sebelum salam. Dasarnya mana? Dasarnya adalah ya ini hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-sholati adbara syaitan walahu durat hatta la yasmaul adzan fa idza qadal adzan aqbalah
fa idza sawaba biha adbara fa idza qada taswib aqbala hatta yakhtura bainal mar'i wa qalbi yaqulu adkuru kada wa kada malam yakun yadkur hatta yadilu rajulu iyadri kam sholah fa idza lam yadri ahadum kam sholah salasan am arba'an fal yasjud sajadataini wa huwa jalisun. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya apa? Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila telah dikumandangkan azan untuk sholat, itu setan itu lari sampai bahasanya terkentut-kentut, saking wedine setan itu lari, ya. Walahu durat, dia itu ngentut hingga apa? Hingga kadang-kadang kita itu karena disibukkan itu kemudian kita tidak mendengar azan. Faidah qada, kalau adzan itu telah selesai akbala, setan datang lagi. Faidah thawaba biha, tapi kalau muadzin mengumandangkan iqamat adbara, setan itu lari. Ya. Faidah qada taswib, tapi kalau kalau muadzin telah selesai mengumandangkan iqamat akbala, maka setan itu datang menggoda kita dengan caranya apa? Hatta yakhtura bainal mar'i wal qalbi, hingga setan itu menghadirkan angan-angan antara seorang itu antara hatinya dan pikirannya. Jadi kalau saat durunge sholat itu ora mikir apa-apa, tapi basa sholat itu mikir apa-apa. Nggih ngopo ya? Ya begitu ya. Jadi setan itu pinter, ya hadir. Ya. Yaqulu, saya mengatakan adzkuru kadza wa kadza. Wah, aku kelingan iki. Wah, aku kae wis waduh kae anu ku sing ning kairing sawah iki. Waduh lah kae urung rampung lah anu gitu loh ya. Jadi dia diasihkan dengan ya lamunan-lamunannya. Ya. Yang itu malam yakun yatkur, yang itu tadi sebetulnya tidak muncul ketika pas berangkat sholat raono itu, tapi basa sholat ada. Hatta yadila rajulu, hingga seseorang itu karena asik dengan apa itu? Dengan apa angan-angannya itu, pikiran itu hingga apa? Iya drikam sholat, hingga seseorang itu lali. Kamsolah, seseorang itu udah berapa rakaat dia mengerjakan sholat, ya? Atau dia jadi orang sholat itu seperti orang biasaan, dia itu baca rucus, tapi kadang-kadang dia itu saking asiknya malah lali. Karena apa Pak? Orang itu manusia kebiasaan, nggak perlu mikir, betul nggak? Betul nggak Pak? Kalau itu kebiasaan, itu malah ora perlu mikir. Karena ora perlu mikir, kadang malah sok lali. Ah, ngetuk piro ya? Loh kok ngerti-ngerti lho kowe salam. Terjadi enggak? Kok ngerti-ngerti? Loh kok ngerti-ngerti imamnya wis salam ya? Ora lagi itu pirang rakaat ya. Jadi antara imam karo makmum itu mikir dewe-dewe. Atau bisa jadi ketika imam itu lupa, makmumnya itu telat leh ngelekke. Siji ngelekke siji ora, akhirnya piye? Bingung. Nah ini sangat terjadi ya, makanya kamsola ya. Fa idza lam yadri ahadum kamsola, maka bila seseorang itu tidak tahu berapa banyak dia telah mengerjakan sholat, berapa rakaat dia mengerjakan sholat, salasan am arba'an, apakah dia sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yasjud, maka hendaklah dia sujud dengan 2 kali sujud, wa huwa jalisun, ya, ketika dia itu duduk di tahiyat akhir, yaitu apa? Sebelum salam. Saya ingatkan ya, jadi ketika kita lupa tadi, kita pastikan betul, kemudian dia nanti sujudnya sebelum salam, ya.
Atau juga dalam riwayat yang lain tadi muttafaqun alaih an Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholat salasan am arba'an falyatrahi syak waliyubayyina ala mastaiqon thumma yasjudu sajadataini qabla ayusallima fa in kana sholat khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana sholat itmaman li arba'in kanata targiman li syaiton rawahu Muslim. Luar biasa Pak. Jadi wong muslim itu salah wae itu ya luar biasa. Dikata di sini dari Abu Sa'id katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, idza syaka akadum, apabila salah seorang di antara kamu itu ragu-ragu fi sholatihi dalam sholatnya, hingga dia tidak tahu berapa dia mengerjakan sholat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrahi syak, maka hilangkanlah keraguan, dihilangkan. Waliyubayyina ala mastaiqona, supaya dia segera memilih dan menetapkan hatinya. Wis, aku tadi kurang, langsung dia nambahin. Kalau dia pastikan saya kurang 1, segera dia nambahin. Ya. Kemudian apa? Summas yasjudu sajadataini qabla ayusalima. Kemudian setelah itu ketika dia tahiyat akhir, sebelum salam dia supaya sujud 2 kali, kemudian setelah itu dia salam. Fa in kana sholat khamsan, kalaupun ternyata dia itu kelebihan 1 rakaat, karena ragu-ragu tadi ternyata kok kelebihan, ya, syafa'na lahu sholatahu, maka kelebihannya itu bagi dia itu ada nilai plus itu. Dengar ya? Bagi dia itu ada nilai plus, syafa'an itu. Ada nilai plus bagi dia. Selanjutnya, wa in kana sholat itmaman, kalaupun dia itu ternyata tepat, sholatnya tepat, dengan tadi tepat 4 rakaat, kana tatargiman li syaitan, maka dengan sujud sahwinya itu sarana untuk melecehkan setan. Tahu melecehkan setan? Apa itu? Melecehkan itu apa itu? Untuk ngece setan loh ya. Jadi itu sarana untuk ngece setan gitu ya, dengan sujud sahwinya itu untuk ngece, menghina setan. Nah ini ikhwanifidin arsadakumullah, sekali lagi tahu ya, jadi tentang sujud sahwi tadi ya. Jadi sujud sahwi itu ada dikerjakan setelah salam. Itu kapan? Ketika seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bila itu dilakukan dengan sengaja batal sholatnya. Itu setelah salam. Tapi kalau dia melakukan sesuatu kekurangan, kurang ya, dan belum diakhiri dengan salam, atau dia ragu-ragu kaitan dengan rakaatnya, maka supaya dia sujud sahwi sebelum salam. Setelah ia sempurnakan sujud sahwi setelah salam. Nah ini ikhwanifidin arsadakumullah, sekali lagi kita ingatkan ya, ini praktis, tapi mungkin ini banyak kita rasakan ya. Saya kan ya makanya pentingnya sholat apa namanya, sholat jamaah aja bisa jadi lupa loh ya. Ya karena saya juga pernah itu sholat maghrib atau sholat apa itu, sholat maghrib itu dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir itu sir semuanya, tuh rene sing ngeleke. Pak. Jadi dari pertama sampai terakhir itu, jadi memang takbir semua gerakan itu dikeras, tetapi seharusnya bacaannya itu jahar. Itu saya baca sir. Wirana sing ngeleke, mungkin bingung ya ngeleke piye ngono ya. Jadi sampai salam. Lah ini ya kasus ya, jadi ini. Ya karena gene sing ngeleke ya sudah, baru berapa hari itu bodoh celulu. Pak udah ingin kayak piye toh? Lah piye toh? Jadi syaratnya ini sujud sahwi ini syaratnya waktunya tidak terlalu lama, jedanya tidak terlalu lama sujud sahwi itu. Nah ini ikhwanifidin arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini, semoga ini bermanfaat.
Kemudian sebelum saya tutup mengenai ditanyakan, monggo. Saya itu dulu. Oh gitu aja. Oh gitu ya. Jadi ikhwani fillah arsadakumullah, kaitannya dengan bacaan sujud sahwi itu memang ada yang mengatakan banyak sujud tadi seperti sujud biasa. Seperti sujud biasa. Ya. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka wa bihamdika, ya itu ya seperti itu. Ngerti nggih? Ya. Jadi tidak ada dzikir tertentu. Ya. Iya. Iya. Di sini. Iya. Oh iya. Inilah ikhwan fillah arsadakumullah. Ini nanti dalam pembahasan tentang adab-adab imam dan makmum. Itu nanti dalam pembahasan bab adab imam dan makmum. Nanti insya Allah dibahas yang akan datang. Ngaten nggih? Sudah ada yang lain? Iya. Iya, dalam subuh. Iya. Begitu. Apakah perlu sujud sahwi? Begitu ya. Ikhwani fillah arsadakumullah, kalau di dalam mazhab Syafi'i memang ketika dia lupa kunut subuh, dia supaya sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i. Maka itu dilakukan sebelum salam. Gitu ya. Cukup? Iya. Iya, jadi begitu ya. Jadi ini ikhwani fillah arsadakumullah. Saya katakan ini ilmu praktis yang perlu kita ketahui. Semoga ini nanti memberikan wawasan kepada kita dan kita nanti tidak bingung ketika kita mendapati seperti itu. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.